Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematika dimanapun anda berada. Hai, I know. Ya, pada kesempatan ini alhamdulillah wa syukurillah saya bisa menyapa kalian. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, saya akan berbagi ilmu, berbagi informasi materi tentang matematika tentunya. Namun di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang fungsi logaritma. Silahkan kalian simak ya, kalian pelajari ya dengan sebaik mungkin. Oke. Fungsi logaritma ada beberapa sub pokok materi yang akan saya sampaikan di sini. Ya, ada 3 sub pokok materi, namun tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Tidak semua saya bisa sampaikan. Saya mengkhususkan pada menentukan nilai fungsi logaritma saja. Nanti 2 sub pokok bahasan ini saya akan bahas di lain kesempatan. Kita awali dari definisi dulu ya. Apa sih fungsi logaritma itu? Fungsi logaritma bukan berarti saya akan menjelaskan manfaat atau kegunaan dari logaritma itu apa ya. Fungsi erat kaitannya dengan pemetaan. Ya. Oke, didefinisikan sebagai berikut. Fungsi logaritma ya, y sama dengan log x basis a. Di sini ada x dan y ya. Jika dan hanya jika bisa kita ubah bentuknya menjadi x sama dengan a pangkat y. Tentu di sini ada syarat yang harus dipenuhi. Basis a ya harus bilangan lebih dari 0 dan a juga bukan bilangan 1. Kemudian syarat lain x-nya positif atau x lebih dari 0. Nah, y sama dengan log x basis a juga bisa kita tulis sebagai fx sama dengan log x basis. Jadi si y-nya ini bisa diganti dengan fx. Kita ingat lagi ya materi tentang fungsinya. Ini ada diagram panah. Fungsi itu seperti mesin pengubah sesuatu. Misalkan kita punya bahannya ini adalah x. Lalu si bahan ini kita substitusikan, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Nah, karena di sini dikhususkan membahas tentang logaritma, maka rumus fungsinya berupa logaritma. X masuk ke dalam fungsi logaritma, lalu akan menghasilkan nilai y. Ya, seperti itu. Baik, saya akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi fungsi logaritma. Kita mulai dari soal nomor pertama. Soal nomor 1 ya sebagai berikut. Ya, diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log x basis 2. Pertanyaannya, tentukan nilai fx jika x-nya sama dengan 16. Dan seterusnya hingga di pertanyaan terakhir. Kembalikan dari yang A ya. Tentukan x apabila fx-nya bernilai negatif 6. Oke. Langsung saja saya jawab. Ya, pertanyaan yang A, 1A, menentukan fx jika x-nya 16. Ya, mudah saja, tinggal ganti saja x-nya dengan 16. Lalu gunakan sifat logaritma ya. Nanti 16 bisa diganti dengan bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Menurut sifat logaritma, maka pangkat ini bisa turun ke depan. Sehingga log 2 basis 2 adalah 1. Fx sama dengan 4. Pertanyaan B hampir sama dengan pertanyaan A.
Oke, kita ganti X nya menjadi 1/32. Oke, substitusikan ke dalam rumus. Logaritma 1/32 berbasis 2. Kemudian 1/32 bisa kita ganti dengan 2 pangkat negatif 5. Nah, menurut rumus, menurut sifat logaritma, negatif 5 bisa dipindah ke depan dan hasilnya adalah negatif 5. Oke, sama seperti A dan B, ganti dengan X1. Pertanyaan D, ya. Oke, menentukan nilai fx-nya. Jadi menentukan nilai x-nya jika hasilnya ini ada bernilai 8. Ya, jadi 8 akan sama dengan log x basis 2. Ya. Menurut sifat logaritma, maka x bisa kita isi dengan 2 pangkat 8. Hasilnya 256. Ya, bentuk lain konsepnya sama, menentukan x jika fx-nya diketahui. Lanjut soal nomor 2 ya. Sedikit lebih sulit dari soal yang nomor 1. Seperti biasa yang namanya soal itu berjenjang. Saya berikan dari yang termudah dulu, kemudian naik levelnya hingga tingkat kesulitannya lebih tinggi dari soal-soal sebelumnya. Baik, ada perubahan sedikit dalam rumus. Yang semula rumus sederhana saja, logaritma x basis 2. Nah, di sini ada pangkat dan juga ada pengurangan 6. Pertanyaannya, menentukan nilai x, ini yang kita cari, apabila hasilnya fx-nya bernilai 12. Oke, langsung saja dijawab. Ya, fx ganti dengan 12. Ingat, tujuan kita adalah menentukan nilai x, maka negatif 6 dan 3 ini, ya, x dan 3 dan 6 ini kita usir, ya, pindahkan. Pertama kita pindahkan negatif 6 dulu, akan menjadi 18. Lalu menurut sifat logaritma, 3 ini turun ke depan. Dan mohon maaf, ini ada sedikit typo, ya, kesalahan. Setelah turun menurut sifat logaritma, lalu pangkat di sini akan hilang, ya, akan hilang. Ini masih tertulis, mohon maaf sekali. Nah, tujuan kita menentukan nilai x, maka 3 pun ya kita pindah gitu, ya. Karena di sini perkalian, maka 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Oke, menurut sifat, sehingga x bisa kita tentukan nilainya dari 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 bukan berarti 2 kali 6, ya. Ini 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali perkalian, maka hasilnya adalah 64. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Mohon maaf, ada keterlambatan. Ya. Diketahui fx logaritma x kuadrat tambah x dikurangi 6 berbasis 2. Oke, tentukan batas-batas nilai x agar fx memiliki nilai. Oke, jadi kita diminta menentukan berapa sih x-nya, ya. Berapa sih x-nya sehingga si fx ada nilainya, gitu, ya. Maka ada syarat yang harus dipenuhi. Nilai logaritma ini akan ada nilainya apabila, nah, syaratnya di sini x kuadrat tambah x min 6 adalah lebih dari 0, ya. Maka ini terpenuhi. Oke, kita ambil, selesaikan, difaktorkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, pembuat nolnya adalah negatif 3, berasal dari sini, dan 2. Lalu kita buatkan garis bilangan negatif 3 dan 2, ya.
Karena lebih dari, maka ambil yang bertanda positif. Ambil tanda yang positif. Nah, ini teknik menentukan nilai pada garis bilangan. Sudah saya sampaikan ya pada materi sebelum-sebelumnya. Teman, kalau kalian masih belum memahami juga, bisa kalian cari ya materinya di matematika umum. Ini sudah disampaikan. Oke. Karena arahnya ke kiri dan ke kanan, sehingga bisa disimpulkan fx akan memiliki nilai ya jika x-nya adalah x kurang dari negatif 3 karena dia ke kiri, atau x lebih dari 2. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Oke, harap tunggu. Iya, seperti ini ya. Oke, soalnya nambah ya, tingkat kesulitannya pun bertambah ya, dimulai dari yang sederhana, sedang, sulit ya. Sama seperti kita belajar Iqra gitu ya, dimulai dari Iqra 1 yang mudah, Iqra 2 sampai Iqra 6. Baik, tentukan nilai Gx tambah G5 per X. Oke, nilai Gx sudah ada ya, Gx nya sudah ada. Yang belum ada adalah G5 per X ya. Silakan substitusikan x-nya, ganti dengan 5 per x, ganti dengan 5 per x. Selanjutnya menurut sifat logaritma, karena di sini pembagian, oke, maka berubah menjadi pengurangan. Begitu juga bagian bawah ya, ini menjadi pengurangan. Lalu 5 log 5, logaritma 5 basis 5 adalah 1. Yang di dalam kurung silahkan kalian kalikan dengan negatif 2, maka hasilnya akan seperti ini. Terus 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Nah, kita temukan nilai G5 per X nya seperti ini. Selanjutnya, karena pertanyaannya ini penjumlahan, maka ini dijumlahkan dengan itu ya. Nah, ini coba kalian lihat untuk bagian penyebutnya. Ini hampir mirip, hanya beda tanda saja. Oleh karenanya, untuk bagian belakang ini ya, negatifnya dikeluarkan, gunakan sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Negatifnya ini dikeluarkan, maka yang tanda positif akan berubah jadi negatif. Lalu yang bagian bawah ini akan berubah tanda juga. Yang tadi negatif 1 jadi 1, jadi negatif. Nah, setelah sama penyebut, lalu ini bisa kita satukan penyebutnya. Set ya gitu ya. Nah, yang kita proses bagian atasnya. Ya, karena di sini ada pengurangan. Oke. Log X basis 5 dikurangi negatif log X basis 5, maka akan menjadi 2 kali ya, 2 kalinya. Baik, kemudian hasilnya seperti ini. 5 log X dikurangi ya, ini jadi 2 log X min 1. Ya, selanjutnya soal nomor 5. Ya, wow. Kalau melihat soalnya nih ngeri-ngeri sedap ya. Silakan dilihat, di sini ada logaritma basis 2 dikali logaritma 4 basis 3. Terus tidak ada ujungnya dan disimpulkan dalam bentuk rumus. Pertanyaannya adalah 8 F16 F32 sampai F2 pangkat 30.
Oke, kita mulai dari rumus Fn-nya. Nah, ini bisa disederhanakan ya, ada sifat logaritma ketika ini sama, coret gitu ya. Lalu ambil ujung dengan ujung menurut sifat logaritma. Sehingga rumusnya bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Lalu setiap F8, F16, F32 kita cari nilainya. F8 ya tinggal dikali dengan tinggal disubstitusikan dengan 8. Logaritma 8 basis 2 atau 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Kita dapatkan 3. Dan seterusnya sampai terakhir di F2 pangkat 30. Ya, hasilnya adalah 30. Kemudian kita susun. Berarti nanti 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai terakhir di 30. Kalau kalian ingin dihitung secara manual ya silakan, tinggal jumlahkan saja 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Namun cara itu kurang efektif. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus barisan dan deret aritmetika. Ya, ini terpola, polanya 1 ya, bedanya 1. Sehingga bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. N-nya adalah 28. 28 itu dari apa? Dari 3 sampai 30. Di sini kan kita kehilangan 2 ya, 1 dan 2. 1 dan 2 tidak ada, sehingga yang totalnya 30 ini dikurangi 2. Ya, N-nya 28. UN diambil dari suku terakhir. Jadi suku pertama ditambah suku terakhir. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan dipahami ya penjelasan materinya. Lalu nanti di Google Classroom akan saya sampaikan soal untuk tugas dan juga latihan kalian ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.